Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, masih semangat untuk memuji Tuhan hari ini. Amin Bapak Ibu. Terima kasih biarlah setiap kita setiap harinya yang selalu setia memuji menyembah Tuhan. Baik Bapak Ibu yang mengikuti menara ini secara onsite ataupun secara online dari rumah masing-masing. Biarlah setiap kita semakin dibangkitkan rohnya setiap kali kita datang kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hidup kita semakin diubahkan, makin hari semakin baik. Mari sama-sama kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Biarlah beberapa waktu ini adalah hal yang paling berharga, waktu yang paling berharga untuk kita memuji menyembah Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih setiap hari Engkau selalu mengajarkan kami bahwa lebih berharga di dalam hadirat Tuhan daripada di tempat lain di saat-saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan selalu tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena di situ kami boleh mendengar akan Engkau. Di situ kami boleh memuji menyembah Engkau. Di situ kami boleh menaikkan pujian kami. Dan di hadirat-Mu Engkau memberikan kami nyanyian-nyanyian baru. Pujian pengagungan kepada Tuhan Yesus. Di hadirat-Mu kami tenang ya Tuhan. Di hadirat-Mu kami dipuaskan ya Bapa. Di hadirat-Mu kami dilegakan ya Tuhan. Sebab itu kami tidak mau meninggalkan tempat ini ya Bapa. Tempat yang paling indah ini ya Tuhan. Tempat di mana Tuhan selalu berseru kepada kami lewat firman-Mu ya Tuhan. Yang mengubah mata kami, yang mengubah hati kami, yang mengubah cara pandang kami melihat Engkau ya Tuhan Yesus. Yang mengubah cara kami untuk bereaksi, yang mengubah cara kami untuk merespon keadaan kami ya Tuhan. Engkau menuntun setiap langkah kami hari demi hari ya Bapa. Lewat kami memasuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Lewat kami memuji menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berikan kami hati-Mu lebih lagi. Berikan kami hati-Mu yang lebih lagi ya Tuhan. Kami puji nama-Mu ya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Lord, You more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, You're everything to me. I will never let You go.
Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalir Engkau Roh Kudus, mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalir, ya di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Seperti tanah yang kering, demikian setiap hati kami datang pada Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikian setiap kami, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu Tuhan, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan kami, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulih. Mari terus berdoa biar Roh Kudusnya mengalir penuhi, mengalirlah, kuasa Roh Kudus penuhi setiap hati kami lebih lagi, ya Tuhan Yesus. Di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Katakan mengalir, kuasa Roh Kudus mengalirlah, kuasa Roh Kudus
Ada kesembuhan terjadi saat hari ini. Ada mujizat terjadi atas umat. Ada kelepasan terjadi bagi kami. Ada kelegaan terjadi di hadirat-Mu ya Tuhan. Yang lumpuh dapat berjalan ya Bapa. Yang buta dapat melihat ya Tuhan. Yang tuli dapat mendengar saat kami ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Ya mari Bapak Ibu yang sedang sakit berdoa untuk kesembuhan-Mu saat ini. Mari Bapak Ibu yang butuh pemulihan berdoa untuk pemulihan-Mu saat ini. Ya Kaulah Jehovah Rafa ya Tuhan. Kaulah Jehovah Jireh ya Bapa. Kau sanggup melakukan perkara besar bagi kami ya Tuhan. Yang sakit kanker Tuhan sembuhkan. Yang gagal ginjal Tuhan sembuhkan. Yang sakit jantung Tuhan sembuhkan. Ya Tuhan Yesus, Engkau dengar setiap doa kami ya Bapa. Engkau mendengar seruan umat-Mu. Terus berdoa Bapak Ibu sekarang. Terus berdoa naikkan doa-Mu di hadirat-Nya. Ya penuhi kami lebih lagi ya Tuhan. Tuhan kami bersyukur ya Tuhan. Di menara doa inilah ya Tuhan. Tempat di mana ya Tuhan. Kami boleh ya Tuhan
ya Tuhan, semakin ya Tuhan dibuat berkobar-kobar ya Tuhan. Kasih kami kepada Tuhan, semangat kami Tuhan, ya Tuhan, pengharapan kami ya Tuhan. Di menara doa inilah ya Tuhan, kami boleh belajar ya Tuhan, mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan, bukakan dengan pewahyuan, pengertian, pengetahuan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus urapi setiap kami. Berikan kami ya Tuhan api itu, api-Mu ya Tuhan. Terus ya Tuhan berkobar, api kasih Kristus, api untuk terus mengasihi-Mu, mengasihi jiwa-jiwa ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapa hari ini, biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan membakar kembali ya Tuhan. Roh kami terus menyala-nyala, roh kami menyala-nyala ya. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Ula bala 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 bala. Bala 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 bala. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada seribu hari di tempat memuji-Mu ya Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Tuhan, aku berdoa, biarlah ya Tuhan menara doa ini, pesan Tuhan pada saat ini masuk ke dalam setiap lubuk hati kami, dan berikan kami kemampuan untuk bisa melakukannya ya Bapa. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Ubah terus hidup kami ya Bapa. Lindungi kami, pelihara kami. Berkatilah hidup kami Tuhan. Beri kami terus kesehatan, kekuatan. Beri kami roh yang menyala-nyala. Ya Tuhan, berikan kami Tuhan terus ya Tuhan golden connection-Mu ya Tuhan. Berikan kami golden connection-Mu ya Bapa. Dan juga Tuhan, Kau memberkati dan mencukupi setiap kebutuhan keuangan kami ya Bapa. Beri kami masa depan yang terbaik. Beri ya Tuhan masa depan terbaik buat anak-anak kami semuanya. Tuhan, kami minta ya Tuhan, pakai kami semua untuk bisa ya Tuhan bawa satu jiwa lagi buat Tuhan. Biar Tuhan menuai jiwa-jiwa lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu ini, biarlah Engkau mengubah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini judul daripada khotbah saya adalah mengapa penting memelihara api kasih Kristus atau api Roh Kudus ya. Kalau bicara api Roh Kudus pasti itu ada kasih yang membakar. Nah ini saudara di Alkitab Perjanjian Lama pun saudara, Tuhan sendiri memberikan perintah ya. Kalau Perjanjian Lama itu secara fisiknya ya, kita lihatnya, tapi Perjanjian Baru penggenapan. Kita lihat dalam Imamat 6 saudara, ayat 12 ya, kita akan baca sama-sama. Api yang di atas mezbah ya harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah
mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ini adalah satu pola, saudara. Ini satu pola ya dari Tuhan sendiri tentang pada waktu itu mesbah. Ya kan, pada waktu perjanjian lama itu bicara tentang penyembahan. Ya kan, penyembahan. Jadi kalau dalam perjanjian baru lebih kepada yang rohaninya, hati yang selalu menyembah. Saudaraku, bukan cuma itu menyembah supaya ada api terus menyala. Ya kan, mesbah apinya terus menyala. Ini pola Tuhan. Mengapa kok penting memelihara api? Ya kan, tetap menyala. Nah, di sini saudaraku, ya. Kita akan lihat Efesus 4 ayat 30. Ini alasannya, saudaraku. Ya, kita harus memelihara api Roh Kudus, api kasih. Ya, Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Nah, saudaraku, ketika ada Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, ya kan saudaraku, kita layani Roh Kudus. Kita senangkan Roh Kudus. Senangkan Tuhan dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Pasti roh kita akan menyala-nyala. Saudara akan punya sukacita, punya semangat, punya harapan, punya satu keyakinan, satu energi, saudaraku. Ini saudara. Nah, nasihatnya adalah jangan akan mendukakan Roh Kudus Allah. Maksudnya jangan padamkan api Tuhan itu. Ya kan? Yang telah memeterkan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, sekarang dijelaskan di ayat yang kedua. Apa yang menyebabkan api Tuhan itu padam dalam diri kita, saudaraku? Yaitu apa? Ketika seseorang menyimpan yang namanya apa? Kepahitan. Makanya segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, segala pertikaian, dan segala fitnah hendaklah apa? Dibuang. Karena ini akan memadamkan api. Saudara, api ini, saudaraku, dari antara kamu, demikian pula apa? Segala kejahatan. Tetapi hendaklah, nah di sini, ya kan, saudaraku, ini yang bikin memadamkan. Nah, bagaimana cara memelihara api ini? Api Roh Kudus ini, saudaraku, yaitu apa? Saudara, sini kanan, hendaklah kamu ramah terhadap seorang, terhadap yang lain. Ramah, katakan sama saya dengan ramah. Saudara tulis di live chat, saya ingin menjadi orang yang ramah, harus ramah, ya. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Nah, sekarang pertanyaannya begini, saudaraku, ya kan, ya kan? Mengapa kok penting pemelihara api supaya tidak padam? Saudaraku, kenapa api ini supaya nggak padam? Saudara bisa bayangkan, saya melihat orang-orang, ya kan, kalau kita tidak pelihara api, bahaya. Nih, saya kasih alasannya cuma 2 aja. Ya saudaraku, apabila api Tuhan, api kasih Kristus itu padam dalam diri kita. Maksudnya dengan kata lain, mendukakan Roh Kudus. Kita akan hidup dikuasai oleh apa? Ketakutan. Katakan amin. Bukan lagi hidup dikuasai oleh iman. Ya, 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7. Ini dasar firman-Nya. Karena itu, laku peringatkan engkau untuk apa? Mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa? Roh ketakutan. Kalau kita tidak kobarkan dan biarkan karunia Allah, api kasih Kristus ini padam, maka yang muncul adalah ketakutan. Tapi kalau kita pelihara api ini, ya saudara, maka yang kita miliki di dalam diri kita adalah apa, saudara? Roh yang membangkitkan apa? Kekuatan. Ya kan? Roh apakah? Kasih dan ketertiban. Yang mengerti katakan amin, saudara. Jadi kita nih perlu mengobarkan api kasih yang ada dalam diri kita, supaya kita bisa hidup dalam apa? Kalau ada api pasti ada terang.
Ya, kalau ada api pasti ada terang. Yang artinya adalah kita bisa nggak hidup dalam kegelapan. Kita hidup di dalam, kata hidup dalam kegelapan adalah hidup dalam kebingungan. Hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, saudaraku. Nah, Mazmur 119 ayat 30 katakan, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi apa? Terang. Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi saya ingin nasihatkan saudara, pesan dan renungan hari ini adalah saudara jangan padamkan api yang ada di dalam diri saudara. Katakan amin. Api itu apa sih? Api kasih. Ya kan? Maksudnya apa Pak? Api kasih, jangan padam. Maksudnya jangan nyimpen apa saudaraku? Jangan nyimpen apa? Kepahitan. Ini udah sering. Kekristenan selalu bicara tentang sudah. Jangan simpen kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, segala kejahatan. Ini penting saudara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa kita harus pelihara supaya api kasih ini terus menyala-nyala. Yang kedua ini penting saudara, saya akan berikan jelas. Jika api kasih Kristus itu padam dalam diri kita, ya, atau kita mendukakan Roh Kudus, iman kita ini tidak bekerja. Saya pakai bahasa yang halus sekali. Iman kita tidak bekerja. Kalau iman tidak bekerja, kita akan hidup seperti orang yang tidak punya iman. Saudara, tidak beriman. Makanya ini penting. Ya saudaraku, Tuhan lihat kita kalau iman kita gak bekerja, Tuhan melihat kita orang yang tidak punya iman. Padahal iman itu penting. Alkitab katakan, Ibrani 11 ayat 6 katakan, tidak mungkin. Tanpa iman, tidak mungkin seorang berkenan kepada Tuhan. Nah dalam Lukas 18 ayat 8, Tuhan Yesus berkata begini saudara. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati apa? Iman di bumi. Jadi waktu Yesus nanti datang kedua kali saudaraku, dia mau lihat saudara dan saya, apa ada iman atau tidak. Nah pada waktu Yesus sedang memberikan perumpamaan tentang hari kedatangannya, ya saudaraku, Yesus memberikan perumpamaan tentang apa? 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Yang 5 gadis ini sama-sama punya pelita. Ya saudara, pelitanya menyala, 10-10-nya menyala. Saudara, tetapi saudaraku, ya kan, yang bodoh ini tidak bawa persediaan minyak. Saudaraku, tidak punya persediaan minyak, tapi yang bijaksana dia ada punya persediaan minyak. Saudara, dia bawa minyak. Kenapa mereka harus membawa minyak, saudaraku? Sebab mereka harus memastikan, ya kan, bahwa api dalam pelita mereka harus tetap menyala pada waktu mempelai laki-laki itu datang. Saudara coba cek di YouTube ya. Ya kan? Itu ada tradisi perkawinan orang Yahudi. Ini perumpamaan seperti itu. Saudaraku, ya, nanti si mempelai laki itu datang. Si mempelai perempuan itu bawa pelita. Saudaraku, itu pelita. Ya kan, yang diharapkan orang bawa pelita bukan cuman, ya kan, hanya sekedar pelita. Pelita itu fungsinya adalah apa? Untuk menerangi sebenarnya, untuk membawa terang. Jadi saudara lihat sini, mempelai laki-laki, ya kan, mempelai laki-laki itu datang, itu bukan untuk mencari minyak dalam pelita itu, enggak, saudaraku. Tetapi mempelai laki-laki itu datang, ya kan, untuk melihat apakah api dalam pelita itu masih tetap menyala. Perhatikan nih kata-kata ini saudara. Kata saya, mempelai laki-laki, ya tradisi. Kalau dia datang menjemput mempelai perempuan, dia tidak mencari pelita dan minyak. Dia gak lihat itu. Dia cuma mau lihat bahwa pelita itu apinya harus nyala. Bukan soal minyaknya. Artinya apa di sini saudara Yesus? Ini saya dapat pengertian nih tadi. Ya, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, ya, Tuhan tidak melihat, saudara, seberapa banyak kita sudah beribadah.
Seberapa banyak ayat-ayat firman Tuhan atau pasal-pasal di Alkitab yang sudah kita baca dan kita sudah hafalkan. Tuhan juga tidak lihat seberapa hebatnya pelayanan kita. Saudara, tetapi perhatikan sini saudara. Apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan ayat-ayat Alkitab yang kita baca ya kan, yang kita sudah baca ini, atau pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, perhatikan, semuanya itu menghasilkan api Kristus atau tidak? Saya ngerti gak posisi saya di sini? Kan tujuannya kita nih saudara ikut menara doa. Tujuannya untuk apa? Bukan kewajiban untuk ikut menara doa, tetapi supaya ya kan ada keluar yang namanya api kasih Kristus. Jadi hasil ibadah, hasil baca Alkitab, hasil berdoa, hasil menyembah, hasil melayani harus menghasilkan yang namanya api itu tuh menyala. Yang artinya, yang dampaknya akhirnya ketika orang melihat kita adalah orang beribadah, orang yang berdoa, orang yang suka menyembah, orang yang melayani, kita seharusnya menjadi orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh kasih Kristus. Saudara ini katakan amin. Bisa nggak saudara? Orang rajin ibadah, orang bisa pelayanan, suka baca Alkitab, suka doa, tapi hidupnya tidak dalam kasih. Bisa enggak? Bisa. Ini yang namanya gadis yang bodoh. Harus ada hasil ke sana. Nah oleh karena itu saudara, jangan padam. Makanya kenapa masih, kok ibadah masih nyimpan kepahitan? Karena dia gak pernah buang itu. Dia masih mendukakan Roh Kudus Tuhan. Saya berdoa, saudara, ya kan? Kalau seandainya saudaraku hari ini kayaknya, kok gak semangat doa ya? Gak semangat nyembah. Kok susah masuk hadirat Tuhan? Hidup tuh kok kayaknya gak bergairah sekali. Itu tanda saudara, api Tuhan itu mulai padam. Nah sekarang bagaimana caranya saudara? Saya ingin ajak saudara, ya kan, mengobarkan lagi nih api ini. Bagaimana memelihara api yang sudah menyala atau mengobarkan kembali. Saudara, mari kita akan lihat dalam Roma pasal 12 ayat 11 sampai 12. Kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jadi saudara, api bisa padam kalau kita malas. Katakan amin. Malas. Kemalasan menyebabkan api ini padam. Yang kedua, ya kan? Nah, di situ kata, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu apa? Menyala-nyala. Kalau rohmu menyala-nyala, maka kamu dan layanilah Tuhan. Lihat urutannya saudara, ya kan? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Artinya apa? Kalau kita rajin, maka roh kita akan menyala-nyala. Katakan saudara, kalau roh kita menyala-nyala, maka kita akan bisa melayani Tuhan. Saudara, bukan melayani. Ada orang melayani, sebenarnya dia bilang, aku melayani Tuhan. Tapi sebenarnya dia melayani diri dia sendiri. Saudaraku, ya kan? Melayani dia untuk keuntungan dia, kepentingan dia sendiri. Kalau orang dikuasai kasih, kasih itu adalah dia mau melayani, dia mau berkorban, ya kan saudaraku, ya kan? Dia mau menderita. Katakan amin saudara. Nah ini penting saudaraku. Ya, nah yang ayat 12 coba kita lihat. Roma 12 ayat 12. Saudara, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3, ada 3 hal. Ya kan? Bersukacitalah dalam pengharapan. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Jadi bagaimana caranya memelihara api kasih Kristus supaya gak padam? Kita harus memelihara apa saudara? Sukacita, kesabaran, dan ketekunan. Saudara harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan saya, mampukan saya, ya kan, bisa bersukacita dalam pengharapan saya, dalam doa-doa yang sudah saya naikkan, ya kan, saya berharap, ya kan, untuk jawaban doa ini, saudara harus sertai dengan apa? Sukacita. Katakan amin. Karena
kalau saudara punya sukacita, Alkitab kata bergembiralah, bersukacitalah karena Tuhan. Karena Tuhan sudah jawab doamu. Maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Ya, Mazmur pasal 37. Yang kedua adalah saudara, sabarlah dalam kesesakan. Sabar. Sabar itu istilah atau dalam bahasa apa? Inggris namanya long suffering. Sabar itu kita mau tahan untuk menderita. Dan tetap bersikap kita doa harus minta sama Tuhan. Ya kan, karena kita nggak bisa sabar, kita nggak akan pernah bisa bersuka cita sampai kita minta kekuatan, kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan itu. Yang ketiga adalah bertekun terus dalam doa. Nah, tekun dalam doa, tekun doakan itu. Yang kedua, saudara, ya, bagaimana caranya kita memelihara api? Ya, tadi di dalam Imamat 6 ayat 12 katakan apa saudara? Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh apa? Menaruh kayu di atas mezbah. Mengatur korban bakaran di atasnya. Dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Saya sebut saudara untuk yang kedua, bagaimana caranya kita memelihara api Kristus tetap menyala. Yang kedua adalah saudara harus menaruh kayu setiap pagi. Apa maksudnya kayu saudara? Yang pertama, ini sederhana banget. Saudara harus membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan setiap pagi. Setiap pagi ini harus. Plus dengan doa pujian penyembahannya. Nah, saudara mungkin sudah pernah baca atau belum pernah baca. Ini satu ayat, saudaraku, yang mengatakan begini. Yeremia 23 ayat 29. Ya, mungkin sudah baca, tapi hari ini Ya, kita baca sama-sama yuk. Yeremia 23 ayat 29. 1, 2, 3. Bukankah firmanku seperti apa? Api. Perhatikan. Bukankah firmanku seperti api. Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Banyak orang yang tidak mengerti dan tidak menyadari. Begitu saudara. Ya kan? Saat kita membaca Alkitab. Saat kita merenungkan firman Tuhan. Saat saudara mendengar firman Tuhan seperti ini, khotbah-khotbah. Saudaraku, di sana ada api Tuhan. Katakan nama, ada api kasih Tuhan. Makanya saudaraku ketika kita lesu ya. Lesu apa saudara? Tidak usah susah. Baca Alkitab. Seolah-olah saudara ingin mendapatkan atau mendengarkan yang namanya suara firman Tuhan. Saudara inginkan Tuhan bicara sama saya. Tuhan bicara sama saya. Saudara baca pelan. Saudara baca pelan seperti saudara sedang mendengarkan seseorang berbicara kepada saudara. Baca pelan. Ketika saudara letih lesu, saudara beban berat, buka Alkitab, baca Alkitab. Mungkin saudara kejar saya, Pak Sabta, Pak Pendeta, Alkitab inilah banyak. Saya mesti baca yang mana? Saudara bisa baca kitab Mazmur kalau susah, kalau sedih. Ngerti saudara? Saudara bisa baca kitab Mazmur. Atau saudara bisa baca kitab Yakobus. Surat Yakobus di Perjanjian Baru. Saudara, buka aja baca. Baca. Ketika saudara memang, aku mau tambah pinter nih. Mau minta hikmat Tuhan. Baca Amsal. Baca kitab Amsal. Atau saudara mau tahu pikiran Tuhan, hati Tuhan, Yesus. Apa sih pengajaran kekristenan itu apa? Sederhana sekali. Saudara bisa baca. Ya kan, khotbah Yesus di atas bukit. Matius pasal 5 sampai Matius pasal 6. Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7. Saudara bisa baca itu. Itu khotbah Yesus. Baca pelan-pelan mengertikan itu. Saya percaya waktu saudara baca itu, apa yang terjadi? Rohnya menyala-nyala. Katakan amin saudara. Nah, setiap hari saudara ada di menara doa. Saudara dengar khotbah. Saya berkhotbah, saya kurangin cerita-cerita tentang hidup saya, hidup orang. Saya sengaja khotbah saya adalah isinya semuanya adalah firman.
penjelasan firman Tuhan. Tujuannya apa? Karena saya percaya, ya kan, saya mengerti bahwa firman itu seperti apa? Api. Setiap hari saudara dengar firman Tuhan. Setiap hari saudara baca Alkitab. Renungkan firman, perkatakan itu. Saya yakin saudara gak akan pernah menjadi orang yang letih lesu. Katakan amin. Karena apa? Firman itu seperti api dibakar, dan firman itu seperti palu, saudaraku, yang menghancurkan bukit batu. Artinya sesuatu yang keras, sesuatu yang sulit. Saudara, sulit dan keras. Ketika saudara dapatkan firman, apa yang sulit, apa yang keras seperti bukit batu, itu firman akan hancurkan itu. Dan saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Ini api, saudara harus baca Alkitab. Ini sederhana sekali. Sederhana. Saya berkali-kali dengar kesaksian dari jemaat, saya senang sekali. Dia bilang, saya tuh Pak, dulu saya sudah jadi Kristen. Saya cuma ibadah hari Minggu saja, tapi baca Alkitab, buka Alkitab itu jarang. Tapi sampai satu hari, sepertinya tuh saya tuh ada satu keinginan untuk buka Alkitab dan baca Alkitab. Dan sekarang dia bilang, saya tiap hari baca Alkitab. Dan saya sudah hampir selesai baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ngerti gak ngerti? Saya mau baca seolah setiap kata itu adalah Tuhan sedang bicara sama saya. Ya kan, kalau saya tidak baca seperti ada sesuatu yang kurang. Ya kan, tapi kalau saya baca itu ada semangat. Saya bilang ya betul. Begitu pula dengan saya. Ya kan, setiap hari saya pasti baca Alkitab. Sekian pasal, saya ikut program yang pasal untuk habis gitu kan saudaraku. Ya kan, sehari berapa pasal gitu kan. Dari perjanjian lama. Ketika baca, saya kadang baca untuk diri saya sendiri. Ada baca Alkitab untuk siapin khotbah. Saudaraku, nah hati-hati dengan para rekan hamba-hamba Tuhan. Para pelayan Tuhan yang sibuk. Yang hanya baca Alkitab untuk persiapan khotbah. Atau sama sekali tidak baca Alkitab. Itu hati-hati saudaraku. Saya ingin beritahu. Pasti kalau kita nggak ada sukacita, yang ada maunya marah. Mudah tersinggung. Mudah pahit dan lain sebagainya. Itu api turun. Saudara bisa ngurus ini, katakan amin. Sederhana sekali padahal. Saudara, hanya baca. Tuhan juga gak minta kita baca harus berjam-jam. Tergantung. Saudaraku, kalau saudara nanti lama-lama makin senang. Kayak orang lari gitu saudaraku. Saya lari dulu, cuman bisa 1 menit di treadmill. Saudaraku, udah ngos. Lalu saya coba lagi lari, dapat 2 menit. Lumayan. 3 menit. Saudara, 5 menit. Sulit sekali untuk lari konsisten itu saudaraku. Nah seperti itu dengan baca Alkitab. Mungkin saudara baca cuma 1 perikop saja. Meningkat 1 pasal. Meningkat lagi 2 pasal. 3 pasal. Nikmatin saja saudaraku. Kalau sudah cukup sudah. Saudaraku, seperti kan saudara ingin haus. Saya ingin saksikan ulang saudara satu kesaksian. Ya kan? Itu kesaksiannya ada di YouTube lah, ditulis di buku dan lain sebagainya ya. Itu seorang pendeta Korea Selatan yang bernama Park Yong-ju. Dia seorang hamba Tuhan pendeta di Korea Selatan, saudara. Satu hari dia sakit keras, lalu dia meninggal dunia. Saudara, waktu dia meninggal dunia dia dibawa ke surga. Lalu dia katanya bertemu dengan Tuhan. Itu potongan-potongan kesaksian banyak sekali, saudara. Ya kan, yang tentang dia juga sebagai pendeta nggak membawa persembahan persepuluhan. Dia cerita, saudaraku ya kan, ya dia seperti itu. Tapi saya mau bicara tentang kesaksian dia yang bukan yang perpuluhannya, tetapi tentang baca Alkitab. Dia bilang begini, ini nggak semua orang yang ketemu Yesus ditanya pertanyaan pertamanya ini. Untuk dia pertanyaan pertamanya adalah waktu ketemu Yesus, Yesus tanya sama dia, ya kan? Dia bersaksi. Ya kan, pertanyaan pertamanya, berapa pasal kamu membaca Alkitab setiap hari dalam hari-hari terakhir ini? Dia bingung. Aku tuh udah lama gak baca Alkitab untuk secara pribadi. Saya pendeta, ya kan, buka Alkitab, baca Alkitab hanya untuk khotbah. Itu juga udah khotbah-khotbah yang lama diinikan. Dia bilang begitu. Itu yang dia buat kaget. Kenapa dia gak baca Alkitab? Karena
kesibukan pelayanan, gereja makin besar, makin sibuk, diundang sana, undang sini. Ya ulang-ulang aja terus khotbahnya seperti itu kan. Saudara, itu aja dia dibawain khotbahnya. Nggak ada yang baru, karena sibuk, kerjaan segala macam. Dia cerita, saudaraku. Dia kendor, dan dia lihat rumah dia, saudara, di surga. Udah kecil, nggak jadi. Udah kecil, dia bingung. Yang saya pernah cerita ini, ya. Justru salah satu daripada anggota jemaatnya, seorang pendoa, rumahnya gede sekali. Dia pendetanya, yang dihormati, yang disegani. Hartanya kaya sekali, dia kaya sekali, saudara. Sangat kaya sekali. Dia punya mobil mewah, apa segala macam. Barang-barang mewah. Kok rumahnya kecil dan gak jadi. Lalu Tuhan bilang, waktumu belum tiba. Kok kembali ke dunia. Dia balik ke dunia. Saudaraku, ya dia tata lagi hidup dia dan lain sebagainya. Sekarang saya sudah meninggal lagi. Jadi pertanyaan pertama apa? Baca Alkitab. Saudaraku, saya ingin, ya kan saudara pelihara api. Katakan amin. Di Alkitab itu sering ditulis saudaraku. Tentang pagi-pagi, ini penting nih pagi. Ya, saudara suka bangun pagi ya bangun siang. Yesaya 50 ayat 4. Ya, jadi tiap pagi kita harus cari Tuhan dan cari firman-Nya. Ini untuk pelihara api. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku apa? Lidah seorang murid. Perhatikan, lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia apa? Mempertajam pendengaranku. Untuk mendengar seperti seorang murid. Kapan Tuhan, ya kan saudara, mempertajam pendengaran kita? Pada saat saudara buka Alkitab dan saudara baca pagi-pagi itu. Maka dia pertajam telinga kita. Ketika dia pertajam pendengaran kita, saudaraku, untuk mendengar seperti seorang murid. Dampaknya apa saudara? Kata-kata kita adalah kata-kata seorang murid. Yang ngerti katakan amin. Nah itu. Saudara mau baca Alkitab? Amin. Baca tiap hari. Yang kedua adalah kita harus menaikkan doa, nyanyian pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ini sederhana sekali. Saudara lakukan ini, saudaraku. Ya, 1 Raja-Raja 18 ayat 38. Nah ini saudara lihat. Ya, ini tentang Elia. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dicilatnya. Kapan api Tuhan itu turun saudaraku? Kapan api Tuhan saudaraku? Ya kan membakar kembali daripada hidup kita. Yang letih lesu berbeban berat. Waktu kemarin kita ibadah kenaikan Tuhan. Saudaraku. Ya, salah satu pendoa mengajak kita untuk berdoa dan minta karunia iman kepada Tuhan. Saudaraku. Ya, karunia iman itu saudara, kalau Tuhan berikan, saudara, biasanya itu melalui apa saudara? Itu adalah api kasih. Makanya Alkitab sering kata, kembalilah kepada kasih yang semula. Kasih yang mula-mula. Kalau orang hidupnya kembali kepada kasih mula-mula, itu artinya apa saudara? Dia punya api cinta, api Roh Kudus yang menyala. Katakan amin. Dari api inilah saudara, karunia-karunia Roh Kudus. Saudara, itu bekerja dalam hidup kita. Salah satunya adalah karunia iman. Kalau udah ada karunia iman, itu akan datang namanya karunia mujizat. Karunia menyembuhkan orang sakit. Yang mengerti katakan amin. Segala karunia yang kita butuhkan. Supaya saudara bisa melihat, ya kan, bagaimana janji Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Kata kuncinya adalah apa? Saudara harus pelihara api. Api ini cara apa? Dengan doa. Saudara yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, usahakan setiap hari berbahasa roh. Berdoa dalam bahasa roh. Usahakan itu saudara. Puji nyembah. Pujian penyembahan itu akan mengarahkan fokus kita
kepada Tuhan. Katakan amin. Kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada kekekalan, kepada jiwa-jiwa. Kita nggak lagi hidup untuk diri kita sendiri, berfokus, tetapi kita bisa hidup berfokus kepada Kristus. Seperti Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi apa? Kristus yang hidup di dalamku. Yang ngerti katakan amin. Ketika Elia, saudaraku, berdoa, ya saudara, menyembah Tuhan, membawa korban bakaran, maka turunlah api Tuhan menyambar habis. Saudara bisa ngerti katakan amin. Nah, jangan lupa saudara, kalau saudara mau ada api juga. Ya, coba cek, saudara tuh murah hati nggak? Suka korban nggak? Korban ini artinya gini saudara, kita memberi, ya kan? Karena Tuhan suruh kita lakukan. Dan pemberian itu, saudara, tidak ada kita berpikir imbalannya tuh apa. Hanya sekedar aku ingin membawa persembahan ini, ya kan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya orang itu bisa ditolong, supaya orang itu bisa memuliakan Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan bisa dibesarkan. Saudara pernah korban enggak? Saya pernah sharing ke teman-teman kemana. Saya tuh kadang ngukur gini saudara, dalam diri saya. Kalau saya melayani, saya melihat gimana ya pengurapan ya. Gimana api Tuhan ya, api kasih saya. Saya merasa kadang-kadang kan kehidupan kita rohani itu bisa up, bisa down. Ketika saya tahu nih, di titik mau turun nih, saya selalu tanya sama diri saya. Saya suka tanya, aku nih udah kapan terakhir aku bawa korban ya? Bawa korban, bukan cuma sekedar persembahan persepuluhan, tapi saya bisa bawa korban untuk Tuhan ke gereja ini, atau bantu teman hamba Tuhan yang lain dan lain sebagainya, atau saya bantu seorang memberi pada saya. Tetapi bukan sekedar uang-uangnya gitu, tapi yang memang persembahan yang khusus, yang nendang di hati saya, yang kena di hati saya. Karena kalau persembahan yang asal begitu saudara, yang asal receh, yang asal, tanda kutip ya kan, semua persembahan berkenan. Tapi yang bisa kena di hati kita, kita beri saudara, itu akan kena di hati Tuhan. Semua persembahan yang gak kena di hati kita, itu gak akan pernah kena di hati Tuhan. Ini juga timbulkan api saudara, katakan amin. Ya, saya di dalam gereja juga selalu kita berpikir bagaimana gereja ini tetap ada api Tuhan di jemaat, tengah jemaat. Saudaraku, tidak cukup. Ya kan, memang ada yang namanya korban doa, korban ucapan syukur. Saudaraku, ya kan, segala macam kita bawa. Ya kan, korban waktu. Tapi harus ada, kalau gereja ini mau diberkati secara keuangan, hidup saya harus mau diberkati secara keuangan, harus ada korban duit. Katakan amin. Beberapa orang bilang, oke, waktu aku serahkan semua, tapi untuk uang enggak. Sehingga hidupnya gak pernah mengalami yang namanya terobosan. Api Tuhan ini penting saudaraku. Karena api itu bisa membakar segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Katakan amin saudara. Yang menyebabkan berkat Tuhan itu akan masuk dalam hidup kita. Yang ketiga saudaraku, ya, yang ketiga ini terakhir, yaitu bahwa saudara harus melayani pekerjaan Tuhan. Nah ini dia, harus melayani pekerjaan Tuhan. Saya kutip daripada perkataan Paulus. Kemarin waktu khotbah di kenaikan Tuhan, saya teringat ayat ini sebenarnya saudara. Saya berkata kepada jemaat bahwa mahkota saya, ya kan, upah saya itu adalah jiwa-jiwa jemaat. Saudara-saudara semua yang ikut menara doa juga, ya kan, jemaat yang ada di Palembang. Filipi 4 ayat 1, kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, baca keras, sukacitaku dan apa? Mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Rasul Paulus memelihara api kasihnya, api kasih Kristus, ya, dengan apa? Melayani pekerjaan Tuhan. Dia rasul yang terus berkobar-kobar sampai dia berkata bahwa aku bisa menyelesaikan, mencapai garis akhir.
Rasul Paulus menyebut jemaat di kota Filipi dengan sebutan apa? Sukacitaku dan apa? Mahkotaku. Karena mereka ada jiwa-jiwa yang hasil daripada pelayanan dia. Adakah orang-orang yang saudara doakan? Adakah orang-orang yang jiwa yang saudara doakan secara khusus? Setiap hari, sering kali. Adakah orang-orang atau jiwa-jiwa yang saudara layani dia? Yang saudara doakan dan saudara berikan nasihat-nasihat firman ke dia? Adakah orang-orang yang saudara sudah bawa dia ke Tuhan? Bawa dia ke gereja? Itulah sukacita. Kita ada sukacita di situ, api berkobar-kobar. Itulah mahkota kita, saudara. Mahkota kita. Mahkota bicara apa? Kemuliaan kita. Saudara adalah sukacita saya. Saudara adalah mahkota saya. Katakan amin. Saya senang melayani. Ya, saya senang melayani. Ketika saya melayani, mungkin ada banyak hal yang saya harus korbankan. Tetapi saya melihat api Tuhan selalu membakar daripada roh saya. Saudara, ya kan? Tidak cukup hanya cuma doa untuk kita. Muji nyembah, iya itu harus. Baca Alkitab. Tapi ada sesuatu yang harus kita berikan itu. Harus kita bagikan itu. Saudara, saya percaya hari ini pasti saudara diberkati dalam pesan ini. Tutup mata kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami tahu kami perlu pelihara api itu. Kami mau jaga api itu. Aku mau api ini tidak pernah padam. Kalau api ini padam, maka kami akan hidup dalam kegelapan, dalam kebingungan, dalam ketakutan. Kalau api itu padam, iman kami tidak bekerja. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Turunkan ya Tuhan kasih-Mu. Mungkin ya Tuhan, hari-hari ini kami penuh dengan kesibukan. Banyak kerjaan. Atau ada kemalasan. Atau kami mulai melupakan dan mengabaikan Tuhan. Lalu kami tiba-tiba berada di satu tempat yang kami tidak kehendaki. Kandang babi. Keadaan yang sulit. Keadaan yang susah. Keadaan yang menyesakkan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah Engkau berikan kami api-Mu lagi. Berikan kami api-Mu ya Tuhan. Tuhan penuhi kami, kuasai kami lah Tuhan. Dengan api kasih-Mu. Kami ingin mulai lagi Tuhan. Baca lagi Alkitab ya Tuhan. Kami mau tekun ya Tuhan. Untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kami mau ya Tuhan doa, muji, nyembah. Semua yang kami lakukan. Biarlah ya Tuhan menghasilkan adanya api kasih. Tuhan Kau datang bukan cari minyak. Tapi Engkau cari api itu. Ya Tuhan biarlah ya Tuhan lewat ibadah-ibadah pelayanan kami. Doa-doa penyembahan kami. Korban-korban kami Tuhan. Ya Tuhan semuanya menghasilkan api kasih ya Tuhan. Kasih Kristus dalam diri kami. Karena kami tidak mau ada roh agamawi yang memadamkan api cinta itu. Terima kasih Tuhan. Biarlah ya Tuhan penuhi kami dengan kasih-Mu ya Roh Kudus. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Kami bisa mengampuni. Kami bisa memaklumi. Kami bisa memberkati. Kami bisa melayani. Karena kasih-Mu ya Tuhan. Bungkus semua anak-anak-Mu dengan kuasa darah-Mu Yesus. Berkati hidup mereka satu persatu Tuhan. Buat mereka semua bertumbuh dalam Engkau. Dalam nama Yesus. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Kau tolong kami Tuhan. Untuk ingat kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku mau memuji-Mu. Ku Selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeterkan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.